Jangan terburu-buru merasa putus asa saat menyadari ada yang salah di dalam batin kita, karena Allah selalu menuntun hamba-Nya yang ingin menyucikan hati. Pernahkah kita merasa hampa padahal semua kebutuhan lahiriah terpenuhi? Menurut ajaran agama, hal tersebut bisa jadi merupakan pertanda bahwa hati kita sedang mengeras dan terjangkit penyakit batin. Penyakit ini memang tidak terlihat oleh mata telanjang, namun efeknya sangat nyata dan terasa dalam kehidupan kita sehari-hari, merampas ketentraman jiwa dan membuat kita gelisah tanpa sebab yang jelas. Berdasarkan kitab suci, terdapat beberapa tanda awal ketika batin mulai terjangkit penyakit spiritual. Tanda pertama adalah hilangnya rasa damai di dada, meskipun kita sedang berada di tempat yang paling aman sekalipun. Tanda kedua, munculnya rasa berat dan malas yang luar biasa saat hendak melaksanakan ibadah atau kebaikan. Dan tanda ketiga, hati kita menjadi mudah sekali dihinggapi perasaan iri dan dengki saat melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ketiga tanda ini sejatinya bagaikan alarm halus dari jiwa kita yang memperingatkan bahwa ada kotoran yang mulai menumpuk. Tanda penyakit batin yang keempat adalah munculnya benih kesombongan, di mana kita mulai merendahkan orang lain dan merasa diri kita paling benar. Kelima, adanya kegelisahan batin yang terus-menerus mengintai, padahal harta benda dan kesuksesan duniawi telah berada di genggaman tangan. Keenam, hati menjadi sangat pendendam dan sangat sulit untuk memaafkan kesalahan kecil yang dilakukan orang lain. Menurut pandangan keagamaan, ketika hati dipenuhi oleh amarah dan gengsi yang tinggi, rahmat akan sangat sulit untuk masuk, membuat batin menjadi kering bagai tanah yang gersang. Tanda ketujuh dari kerasnya hati adalah keengganan untuk menerima nasihat yang baik. Bahkan, kita cenderung merasa mudah tersinggung saat ditegur dengan lembut. Kedelapan, kecintaan yang sangat berlebihan dan buta terhadap kenikmatan duniawi. Seolah-olah kita akan hidup selamanya tanpa memikirkan bekal akhirat. Dan tanda kesembilan adalah hilangnya empati terhadap penderitaan sesama manusia. Berdasarkan ajaran agama yang penuh kasih sayang, hati yang sehat adalah hati yang mudah tergerak oleh duka orang lain. Jika air mata sulit menetes saat melihat kesulitan sesama, itulah saatnya kita bersiaga. Menyadari kesembilan tanda tersebut sama sekali bukanlah alasan untuk menghukum diri sendiri, melainkan sebuah panggilan sayang dari Tuhan semesta alam agar kita segera melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Pendekatan solutif dan penuh kasih sayang sangat dibutuhkan di titik ini. Kita tidak boleh saling menghakimi, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Tumpukan kelalaian memang bisa mengeraskan hati kita, namun ingatlah selalu bahwa rahmat dan ampunan Tuhan jauh lebih luas dari segala kesalahan hamba-Nya. Kini, mari kita melangkah pada proses pemulihan. Langkah pertama yang paling mendasar untuk menyembuhkan penyakit batin adalah dengan memperbanyak permohonan ampun. Ibarat aliran air jernih yang terus-menerus membersihkan kaca yang berdebu. Hal tersebut akan mengikis bintik-bintik kehitaman di dalam hati secara perlahan dan pasti. Langkah kedua adalah dengan rutin membaca dan merenungkan ayat-ayat kitab suci. Berdasarkan ajaran agama, firman Tuhan adalah penawar sejati bagi segala penyakit yang bersembunyi di dalam dada. Bacalah dengan perlahan, resapi maknanya, dan biarkan lantunan suci tersebut mengalir mendinginkan batin.
Langkah ketiga dalam proses detoksifikasi adalah dengan menebar kedermawanan. Memberi sebagian rezeki kepada mereka yang membutuhkan terbukti secara spiritual dapat melembutkan kekerasan batin kita. Kedermawanan perlahan akan mengikis sifat tamak dan mengingatkan kita pada kerendahan hati. Langkah keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan untuk mengelilingi diri Anda dengan lingkungan yang positif dan sahabat-sahabat yang peduli pada spiritualitas. Berkumpul dengan mereka yang selalu saling mengingatkan pada kebaikan akan memberikan benteng kuat bagi hati yang sedang berjuang. Pada akhirnya, menyucikan hati adalah sebuah perjalanan spiritual seumur hidup yang tidak akan pernah selesai hingga akhir hayat. Akan ada saatnya kita mungkin tersandung lagi. Namun, yang terpenting adalah kemauan tanpa henti untuk bangkit dan membersihkan jiwa kembali. Jangan biarkan hatimu mengeras terlalu lama. Teruslah rawat batin dengan ibadah, permohonan tulus, dan kebaikan tanpa pamrih. Menurut ajaran agama kita, hati yang sehat dan bersih adalah harta yang paling berharga. Semoga kita semua senantiasa dibimbing untuk meraih ketentraman hidup yang sejati selamanya.